Budaya. Pada kesempatan kali ini di tahun 2025 kembali Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta mengadakan acara Babat Siti Kemantren untuk tahun 2025 sudah memasuki kres ketiga. Di masing-masing kemantren akan mengangkat lokasi dan tokoh yang bisa disajikan untuk khalayak umum atau masyarakat, terutama generasi muda. Kementerian Umbul Harjo pada kesempatan tahun 2025 ini mengambil atau mengangkat tokoh pahlawan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara dengan tema kegiatan kami Jejak Luhur Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama kita Bapak Listio Krisnarjo atau lebih populer dengan panggilan Cak Lis. Beliau merupakan wayah pamong. Kemudian yang kedua ada Pak Agus Purwanto selaku pengelola Museum Dewantara Kirtigriya. Kami akan ngobrol terkait dengan beberapa hal penelusuran jejak Ki Hajar Dewantara, di mana yang kami angkat pada kesempatan tahun ini merupakan tempat kediaman beliau yang tidak hanya ada di Jalan Taman Siswa, tapi ada juga di Jalan Kusumanegara saat ini. Apa dan bagaimana? Kita simak bersama obrolan pada kesempatan siang hari ini. Cak Lis, terima kasih. Pak Agus, matur nuwun. Tentang rumah pemikiran ini, Cak Lis, Pak Agus juga. Kami mendengar istilah tempat tinggal beliau yang sekarang ini untuk Dekan Fakultas Ekonomi UST. Bisa disampaikan mulai kapan beliau menempati rumah tersebut dan penggunaan dari bangunan tersebut pada saat Ki Hajar menempati rumah tersebut untuk apa? Monggo silakan Cak Lis atau Pak Agus terlebih dahulu. Untuk mengenai rumah ya, yang rumah pemikiran ya kalau yang dalam konteks kegiatan ini, tapi sebenarnya dulu pernah saya dengar juga itu Padepokan Dewantara. Bisa saja nanti dikembangkan, tapi ya yang penting saya akan mengingatkan yaitu setelah ada Museum Dewantara Kirtigriya, kemudian beliau pindah ke Padepokan Dewantara. Untuk ya kegiatan ini kemudian menjadi istilah rumah pemikiran. Itu sepengetahuan saya itu beliau pindah ke sana itu sekitar tahun 57 ya. 57 kan kenapa kok ada muncul rumah Padepokan Dewantara atau rumah ketiga Ki Hajar itu karena kan begitu rumah yang ada di Jalan Taman Siswa ini kemudian dijadikan museum, maka para pecinta Taman Siswa istilahnya ya seperti itu, pecinta ya terdiri dari para pamong, terus nanti ada beberapa juga dari sarjana wiyata juga, dari tokoh-tokoh lain yang merasa punya kedekatan dengan Taman Siswa itu bersedia membuatkan rumah bagi Ki Hajar Dewantara dan keluarga. Ya, akhirnya terwujud seperti itu yang kemudian ditempati oleh Ki Hajar Dewantara dan keluarga sekitar persisnya juga sekitar tahun 57 sampai akhir hayat Ki Hajar Dewantara meninggal dunia atau wafat tanggal 26 April 1959. Jadi di situ kalau di foto-foto koleksi arsip Dewantara itu ya bahkan waktu sakitnya pun ya dia di sana sakit keras kemudian dikunjungi oleh Bung Karno. Fotonya itu ya. Ada. Jadi foto yang kita pajang di ruang tidur itu sebenarnya foto ketika di rumah di Padepokan Dewantara itu. Itu tapi sebelum beliau wafat itu sebenarnya juga pernah meninggalkan sebenarnya amanat atau pesan ya, tapi bahwa pengelolaan rumah itu ya itu beliau serahkan ke sarjana wiyata. Jadi dulu sebelum bernama Universitas Sarjana Wiyata itu kan namanya memang hanya sarjana wiyata seperti itu ya. Nah, sekarang untuk kepentingan pasar mungkin ya kita lebih awal atau lebih umum ketika menyebut universitas. Kalau dulu memang hanya sarjana wiyata. Oleh Ki Hajar Dewantara rumah itu diserahkan pengelolaannya kepada sarjana wiyata. Nah, kemudian pihak sarjana wiyata ya juga menerima dan tentu saja ada semacam kompensasi yang kemudian memberikan sejumlah uang ya kepada keluarga Ki Hajar. Nanti diharapkan
itu untuk modal hidup bagi keenam putra. Ya, seperti itu dari riwayat singkat yang sepanjang ini yang saya ketahui. Kemudian dari lokasi tersebut penggunaannya memang hanya untuk tempat tinggal atau mungkin ada semacam pembelajaran juga di sana, Pak Agus? Ya, untuk itu ada beberapa ya, karena kan memang kaitannya mungkin dengan taman siswa ya. Itu kan dulu taman siswa masih karena beliau sebagai pimpinan taman siswa tentunya ya. Itu proses itu masih ada. Jadi misalnya para pengurus taman siswa masih luhur selalu akan sowan ke sana ya dalam rangka dinamika taman siswa. Kalau secara spesifik mengenai proses mungkin Ki Hajar beberapa menulis mengenai konsep-konsep pendidikan beliau ya. Dan konsep pendidikan beliau itu sebenarnya kan tidak ditulis dalam satu buku tutuk terus bukunya tebel, itu enggak. Itu jadi Ki Hajar itu selalu setiap menuangkan gagasannya mengenai pendidikan itu beliau ditulis lewat artikel, sebuah artikel yang kemudian dimuat di majalah Pusaka. Mungkin di situ juga beliau menulis artikel itu juga di rumah pemikiran ya, Padepokan Dewantara tadi Pak G. Ya, nanti hasilnya akan bisa kita lihat di tulisan beliau di majalah Pusara kisaran tahun 57 sampai 59. Pasti ada di sini karena kan kita punya koleksi majalah juga. Kalau itu menjadi rumah pemikiran saya kira masih relevan. Terus Sobat Budaya, di lokasi tersebut ada sebuah rumah juga yang bertempat agak ke sisi utara. Kami menyebutnya rumah perjuangan. Bisa diceritakan juga Pak Agus? Dari rumah perjuangan ini kenapa muncul rumah perjuangan, kemudian siapakah yang menginisiasi atau yang memberi rumah perjuangan ini Pak? Ya, jadi begitu sudah terrealisasi Padepokan Ki Hajar Dewantara atau Padepokan Dewantara itu, kemudian ternyata Bung Karno juga berkenan memberikan membuatkan rumah ya, di sebelah utara itu. Di sebelah rumah sebenarnya itu lebih kecil daripada rumah yang Padepokan itu. Ya, sampai sekarang juga masih, dan itu konon namanya itu ternyata Rumah Pahlawan. Rumah Pahlawan. Ya itu ya. Jadi itu ternyata pemberian dari Bung Karno. Tapi nanti spesifik itu terjadi di bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa ya, kisaran tahun 57 sampai 59. Nah, itu nanti untuk lebih jauhnya nanti kita perlu riset lagi itu tahun-tahun itu. Jadi seperti itu Pak. Ada satu bangunan yang dikatakan unik kalau generasi muda sekarang bisa melihatnya, untuk tempat ibadah musola. Barangkali Cak Lis bisa sedikit menggambarkan, ada satu tulisan relief huruf Arab Cak Lis. Mungkin bisa disampaikan kepada generasi muda Sobat Budaya ini, kira-kira tulisan itu maknanya atau filosofinya seperti apa Cak Lis di Rumah Pahlawan tadi? Ya, itu menarik sekali ya ketika kita kalau tadi kita susur yang rumah pertama itu adalah Padepokan Dewantaran atau Padepokan Ki Hajar, itu pemberian dari pecinta alumni pamong-pamong Taman Siswa kepada keluarga Ki Hajar. Kemudian yang di belakang itu adalah tadi disebutkan Rumah Perjuangan atau mungkin lebih tepat Rumah Pahlawan yang diberi hadiah dari Bung Karno, Presiden RI yang pertama yang sangat mengagumi Ki Hajar. Dan beliau juga dulu Bung Karno itu pamong Taman Siswa Bandung ya. Pamong Taman Siswa Bandung. Artinya apa, ajaran-ajaran yang diugemi oleh beliau dari Ki Hajar Dewantara itu sangat masuk ya. Kemudian yang menarik itu memang ada musola kecil di samping itu. Ya sekarang masih ada dan itu memang kecil. Saya pernah disambati Prof Sutaryo ya. Mosok sih di Taman Siswa yang sebesar ini musolanya cuma kecil. Itu hanya satu sop. Untuk imam aja mungkin harus jejeran, nggak bisa depan belakang. Itu saya juga heran. Tapi yang menarik di sana tulisannya Mas. Kaligrafinya itu kayak cuma Muhammad di atas itu ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang di bawah itu kayaknya cuma Bismillah itu. Ya kalau kita lihat kaligrafinya itu hanya Bismillah tapi dibuat kaligrafi yang agak. Tapi itu saya kira cukup menarik yang di bawahnya itu.
Di bawahnya itu ada pahatan atau tulisan dari semen yang timbul. Itu tadi saya coba cari lagi ya. Saya pernah moto itu, ternyata tulisannya itu menarik sekali. Di bawah tulisan Bismillah itu ada tulisan KH Dewantara. Kemudian di bawahnya lagi ada tulisan orang beribadah gugur sholatnya. Orang beribadah gugur sholatnya ibarat musik megah rusak iramanya. Filosofinya seperti apa itu, Cak? Ini menarik sekali karena apa yang selalu digaungkan Ki Hajar dengan berbagai konsep dan pemikiran beliau itu selalu merujuk ke sastra gendingnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sastra gending itu adalah ajaran hidup yang dimunculkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, tapi ketika dicari Ki Hajar itu ini merujuknya di Solo atau di Keraton Jogja itu belum ketemu. Tapi yang jelas malah justru itu lahir dari ajaran ayahnya, Suryaningrat. Nanti Suryaningrat, Pangeran Suryaningrat itu sangat mengagumi ajaran Sultan Agung dari sastra gending. Nah, sastra gending itu sebenarnya perpaduan antara sastra yang terlihat tulisan bisa dibaca mata dan gending. Gending itu kan sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, ini adalah perimbangan antara apa yang dilihat dan apa yang dirasa. Yang dilihat itulah mewakili olah intelektual. Sementara kalau gending atau sesuatu yang nggak terlihat itu mewakili olah rasa. Maka kalau kita mau belajar yang utuh, jadi manusia yang utuh, kira-kira seperti itu, ya kita harus intelektualnya diasah, hatinya juga diasah. Sama kayak tadi, kembali ke tulisan tadi. Kenapa toh kok sholatnya itu dianggap tidak gugur atau tidak bermanfaat? Karena ibarat musik yang megah, gending. Jadi musik itu kan sesuatu. Kalaupun aku sholat itu kan hanya fisiknya. Tapi ketika fisiknya itu tidak diikuti hatinya, ikut sholat, ikut tunduk pada Tuhannya, maka dia hanya sekedar fisiknya. Tapi hatinya tidak ikut. Nanti akan merujuk ke proses yang lebih besar lagi dalam konsep Ki Hajar. Bagaimana pendidikan itu juga mendidik niat baik. Nah kan kalau kita lihat di kitab-kitab semua agama, orang kalau berbuat baik pun kalau tidak ada niatnya yang baik, ya podo wae. Walaupun dewe melakukan sesuatu sholat, tapi ternyata karena di belakangnya ada mertua saya, di belakangnya ada calon saya misalnya. Nah itu niatnya kan itu tadi rusak, iramanya rusak. Maka sama seperti keseluruhan dalam pendidikan itu, kalau kecerdasan itu hanya sebagai alat itu tidak dilandasi dengan hati yang bersih, hati yang niat yang baik. Ya di sini pinter matematika, pinter akuntansi ning dienggo ngapusi liyane. Orang menjadi manusia bermanfaat. Kira-kira itu, Mas. Terima kasih Cak Lis. Luar biasa sekali. Sobat budaya, bagaimana filosofi yang terkandung di dalam sebuah tulisan yang ada di musola Rumah Pahlawan. Apa dan bagaimana? Silahkan. Sobat budaya bisa datang pada saat aktivasi kegiatan ini di tanggal 31 Agustus 2025. Satu lagi Pak Agus, Cak Lis juga. Kami pernah mendengar bahwa Ki Hajar Dewantara ini mempunyai tempat tinggal yang ada di dekat lokasi Padepokan Dewantara, atau lebih tepat di Mujamuju. Kira-kira bisa diceritakan atau digambarkan betul Pak Agus? Kira-kira lokasi tersebut ada di mana? Barangkali nanti bisa setelah kegiatan ini kami bisa menelusuri juga, kemudian titik lokasinya bisa kami ketahui, yang akhirnya nanti bisa kita angkat bersama-sama lewat Dinas Kebudayaan Kota. Monggo Pak Agus. Untuk yang Mujamuju itu ya beberapa kali hanya saya mendengar saja. Untuk bangunannya sama sekali mohon maaf saya juga belum pernah lihat. Cuman informasi mungkin berkenaan dengan yang tadi saya sampaikan dari beberapa anak itu, karena akan kemudian menjadi Padepokan Dewantara dan disumbangkan ke Universitas Sarjana-Wiyata. Tentu saja itu Mujamuju itu menjadi bagian dari rumah dari beberapa salah satu putra beliau yang saya ketahui dan saya masih sangat ingat sekali, yaitu Bu Iman Sudiat dan beberapa tokoh wanita taman siswa. Nah, waktu itu ada Bu Iman sendiri, ada Bu Disya Duarso, ada Bu Mujono, ada Bu Purwani. Itu selalu aja setiap acara hari lahir Asti atau apapun nanti pasti beliau itu menengok, dan itu selalu mengatakan di Mujamuju itu kita mau ke Mujamuju ya, ketika kamu mau ke Mujamuju mau sowan
Bu Asti. Bu Asti. Bu Asti itu putri pertama Ki Hajar. Hajar. Karena beliau itulah yang paling Asti ya, Wandansari. ya itu dari lahirnya memang butuh perawatan dari seseorang. Jadi ketika dia berkebutuhan khusus, jadi selalu didampingi oleh pengurus anak hingga akhir wafatnya. Dan kita ketahui juga dari putri pertama Ki Hajar itulah yang paling tua, yang paling akhir wafatnya di antara adik-adiknya. Maka dari kisah hidupnya selalu dirawat, yang dipertanggungjawab salah satunya wanita taman siswa. Jadi kita ada namanya wanita taman siswa. Jadi para pengurus badan pusat itu selalu mengadakan kunjungan di Mujamudu. Tapi sayang sekali saya sendiri Pak belum pernah itu di mana. Mungkin bangunan terakhir UST yang gedung belakang itu mungkin ya. Nek Mujamudu kan yo di orang nek kono. Orang kudu situ. Itu kan di Area Ciro. sana. Timoho Mbak, Timoho sama Ya, Mujamudu berarti kan jauh. kemungkinan yang di area timur tadi disebutkan Pak Tekno tadi itu. Mungkin malah bisa di dekat Sungai Gajah Wong Pak nggih. Bisa Nah, jadi itu, nanti Pak. coba nanti Itu kita- saya sering-sering juga itu sebelah utara SGM daerah situ. Oh, nggih. Sido Bali, kurang lebih Nah, di kampung Sido Bali. Daerah situ, Pak. Oh, nggih, nggih. Jadi mboten tenan niku kan jelas Timoho nek niku sama Sido Bali. Oke, Jadi nggih. beda tempat. Nggih, Sobat Budaya. Clue dari Pak Agus, Kampung Sido Bali Mujamuju. Monggo silakan Sobat Budaya yang bertempat tinggal di Sido Bali bisa juga nanti memberikan informasi kepada kami. Terakhir Cak Lis, Pak Agus bisa memberikan statement tentang kegiatan Bapak Citi Kemantren Kres 3 tahun 2025 terkait ke Kementerian Nubularjo mengangkat tema jejak luhur Ki Hajar Dewantara selaku wayah pamong dan juga selaku pengelola Museum Dewantara Griya Kirti. Harapan-harapan untuk generasi muda seperti apa? Monggo Cak Lis. Ya, terus terang saja kegiatan ini sangat sangat menarik karena ini nanti menjadi satu titik poin bagaimana kita memahami lagi tentang konsep-konsep pendidikan yang digagas Ki Hajar yang seharusnya itu menjadi sangat istimewa. Karena apa? Karena pemikiran Ki Hajar itu sangat Indonesia banget, tidak Jawa tapi justru Indonesia banget keseluruhan ini. Karena banyak pemikiran-pemikiran beliau justru ketika kita saat ini cenderung menemukan permasalahan-permasalahan intoleran, tidak menghargai atau bullying, kemudian klitih ya. Dan sekarang juga di Jogja dan terusnya itu ternyata konsep-konsep yang digagas Ki Hajar itu sebenarnya sudah merangkum solusi-solusi untuk permasalahan itu. Kenapa? Karena gagasan Ki Hajar itu adalah bagaimana kebinekaan itu menjadi dasar dari pendidikan awal ketika anak-anak pertama kali 3,5 tahun sampai 7-9 tahun itu dimasuki landasan awal. Salah satunya kenapa maka muncul tebak dolanan anak, atau tidak melihat dalangan carita dan lain. Karena kesenian yang dipakai Ki Hajar itu yang dijadikan landasan untuk memupuk rasa toleransi dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Sehingga harusnya kita kalau punya kesenian di Jawa dimanfaatkan untuk pendidikan rasa tadi. Kesenian di Sumatera dimanfaatkan, kesenian di Papua, di Maluku, di mana lagi Bali dan seterusnya. Ini menjadi satu kesatuan rasa sehingga ketika pertama kali kita memanfaatkan seni di masing-masing daerah, apalagi yang memakai bahasa ibu, ini penting ya. Karena bahasa ibu ini menjadi pintu masuk pendidikan budi pekerti yang pertama. Maka rasa itulah yang dikelola pertama kali ketika kita melakukan landasan itu. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman atau generasi muda untuk menggali lagi ini. Bahkan tidak hanya generasi muda, saya juga mengajak pemerintah karena ini ada satu poin di mana pemerintah juga punya andil untuk memberikan kebijakan. Kenapa kita nggak memakai bahasa daerah sebagai pintu masuk pendidikan budi pekerti yang dibuat skenarionya itu secara terstruktur, sistematis dan masif ya. Selama ini kan hanya parsial ya. Oke, PKJ pendidikan kejuruteraan parsial baru SMK baru mulai masuk. Kenapa nggak langsung dibuat struktur yang bagus? Karena ini yang paling utama itu mas justru ketika usia TK SD awal itu. Nah, saya kira ini menjadi titik poin. Saya mengharap apa yang digagas Ki Hajar ini nggak sekedar tinggalan, tapi justru harus dipakai lagi karena ini sangat mendasar dan itu nanti visi kedepannya persatuan bangsa, persatuan kebudayaan, ada di dalamnya. Kebinekaan, toleransi itu semua ada di situ. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Cak Lis. Monggo Pak Agus. Nah, saya mengharapkan ya dengan adanya kegiatan ini, saya kira ini kegiatan
generasi muda bahwa itu sudah lengkap dan itu ada rangkaian dari seorang tokoh besar namanya Ki Hajar Dewantara. Itu kita menunjukkan kepada para generasi muda itu loh, kita sudah mencoba menampilkan seperti ini, tinggal monggo nilai-nilai yang ada di dalamnya itu silahkan diambil karena sudah paket lengkap ya untuk kepentingan nasional, pendidikan nasional. Jadi sudah paket lengkap dan itu menjadi bekal ya bagi generasi muda, nggak usah perlu bingung-bingung memakai konsep pendidikan apa. Nah itu kadang-kadang ya sekarang pusing itu pemerintah mau mari kita apa Pak mau lagi itu kan kita beruntung punya tokoh ya di daerah sini ya Pak ya, kita ingatkan untuk generasi muda mulai membuka ini sudah ada pemantilan Bapak Siti Kemantren ini program yang sudah bagus ya, itu. Terima kasih Cak Lis, Pak Agus. Obrolan siang hari ini sangat bermanfaat sekali terutama untuk generasi muda, sobat budaya yang mau menelusuri bagaimana filosofi ajaran-ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Sobat budaya, demikian obrolan singkat kami dengan Cak Lis dan juga Pak Agus. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Saya Purnomo dari Kementerian Belajar. Salam budaya, lestari budaya.